kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Salam sehat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal pertama ayat 13 yang sudah kita dengarkan barusan. Dunia ini penuh dengan pencobaan. Setiap orang dapat mengalaminya. Para pengikut Kristus tidak terkecuali. Namun pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu berasal dari Allah. Allah adalah kudus, karena itu ia tidak dapat dicobai yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun untuk melakukan kejahatan. Lantas dari mana datangnya pencobaan itu? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Maka ada 3 sumber dari pencobaan. Yang pertama, datangnya dari diri sendiri oleh keinginan daging. Yang berikutnya adalah pencobaan itu datang dari dunia ini dan dari iblis. Bahkan si iblis yang licik itu senantiasa menggunakan keinginan daging dan jalan dunia ini untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Oleh karena itu, orang-orang percaya harus senantiasa sadar dan berjaga-jaga. Maka saudara, walaupun pencobaan itu bukan dari Allah, tetapi hal itu tidak berarti di luar sepengetahuan Allah. Contohnya ialah pencobaan yang dialami oleh Ayub. Iblis mencobai Ayub dengan berbagai kesulitan, penderitaan, namun ia tidak dapat melakukannya tanpa seizin Tuhan. Iblis mencobai Ayub dengan tujuan untuk menjatuhkannya. Allah mengizinkannya karena Allah mengenal Ayub, dan Allah memakai kesulitan itu untuk menguji iman Ayub. Ayub terbukti tahan uji dan ia semakin bertumbuh lewat pencobaan itu. Pada akhirnya Allah memulihkan Ayub dan Ayub berkata, "Kini aku mengenal Tuhan, bukan kesaksian orang. Kini melalui kehidupan yang sangat pelik ini, aku mengenal Tuhan bukan dari kitab suci, tetapi aku mengenal Tuhan karena Tuhan berbicara langsung pada saya." Sebagian teolog Kristen membedakan antara pencobaan dan ujian. Tuhan menguji manusia, tetapi ia tidak mencobai. Pencobaan berasal dari si jahat. Ujian bertujuan untuk memurnikan dan mempertumbuhkan iman seseorang. Sedangkan pencobaan bertujuan untuk menjatuhkan atau menghancurkan kehidupan seseorang. Allah mengetahui setiap keberadaan kehidupan kita, termasuk di saat kita sedang menghadapi berbagai pencobaan. Kendati pun Allah mengizinkan pencobaan menimpa diri kita, tetapi ia tidak pernah membiarkan kita seorang diri menghadapinya. Janji firman Tuhan yang menghiburkan kita yaitu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata Paulus di 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara, selamat berjuang dalam kehidupan ini. Biarlah pergumulan kita bukan menjatuhkan kita, tetapi semakin mengasah
menguatkan dan memurnikan iman kita sebagai umat tebusan Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa pencobaan itu Tuhan bukanlah sumbernya. Tapi meskipun ada pergumulan-pergumulan dalam kehidupan ini terjadi, bukan tanpa sepengetahuan Tuhan, maka kami akan menghadapi ujian itu, sehingga kami semakin tertantang, semakin naik level, semakin dikuatkan, dan semakin matang di dalam iman. Sehingga dalam kehidupan kami semakin terlihat jelas adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan dan yang mampu menghadapi lika-liku kehidupan dan tidak terjerumus kepada kejatuhan ke dalam dosa. Kami bersyukur biarlah Roh Kudus yang menguatkan kami dari hari ke hari sehingga kami betul-betul hidup oleh firman Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.